Adik-adik, sebelumnya gimana kabarnya adik-adik semua? Tentu sehat. Kak Novi berdoa semua sehat, mama, papa, dan adik-adik semua di rumah. Kak Novi juga iya, dan di sekolah minggu yang lainnya. Pasti Tuhan pimpin, Tuhan berikan kesehatan buat kita semua. Saatnya kita akan mengikuti ibadah online sekolah minggu. Adik sudah siap? Pasti siap. Yuk, Kak Novi dibantu oleh temannya Kak Novi, seorang gitaris, tapi nggak mau nonton hari ini, Kak Ica. Ya, ayo Kak Ica, kita nyanyi mulai sekolah minggu ini. Hari ini harinya Tuhan. Yesus
yang melihat, mendengar. Kau ucap pertama kamu urapi Tuhan anak-anak kami ini Tuhan, sehingga mereka dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, mereka dapat memuji memuliakan Tuhan dengan baik, mereka menyenangkan hati Tuhan dalam pujian-pujian yang kami nyanyikan. Mereka membuat Tuhan senang dan menyerahkan Tuhan ibadah online kami ini dari awal sampai akhir dalam kasih Tuhan. Kau memberkati kami, baik hamba-Mu sebagai pimpinan pujian, baik Kancat tim musik, baik Kawibit yang menyampaikan firman Tuhan, baik Kania sebagai aktivitas. Kau berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Putra Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, kita sudah panggil Tuhan Yesus. Kita yakin bahwa ibadah online kita hari ini bahwa Tuhan Yesus hadir. Adik-adik, percaya kan kalau Tuhan Yesus itu baik? Pasti. Kalau Novi aja merasakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Apalagi adik-adik, kita pujikan dia pujian bahwa God is so good. Bila ku ingat cinta Tuhan. Sungguh
sebentar lagi adik-adik siapkan hati kita, firman Alkitab disiapkan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik, berjumpa kembali dengan Kak Wiwit. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya Kak Wiwit mau bercerita tentang suatu nama yang namanya itu berasal dari nama seseorang. Nah, seperti Bandara Juanda. Kenapa pakai nama Juanda? Karena Juanda diambil dari nama seorang pahlawan. Pahlawan itu namanya Bapak Juanda. Dipakai nama Juanda untuk menghormati atau untuk mengingat jasa-jasa Bapak Juanda dalam kemerdekaan bangsa Indonesia, khususnya di kota Surabaya. Atau ada lagi Bandara Soekarno-Hatta. Kenapa pakai Soekarno-Hatta? Karena diambil dari Bapak Soekarno dan Bapak Hatta. Diambil itu untuk mengenang jasa-jasa beliau untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar dari suatu bangsa yang juga membuat tanda untuk mengingat kebaikan Tuhan kepada bangsa itu. Kira-kira apa ya ceritanya? Ya, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan sebagian cerita firman Tuhan. Tuhan yang mengurapi kami semua, Tuhan yang memampukan kami anak-anak-Mu sehingga mengerti kebenaran firman-Mu pada minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tema cerita kita hari ini adalah tentang mengingat kuasa Tuhan. Cerita ini dilandasi dari firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan pasal 4 ayat yang ke-9. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan pasal 4 ayatnya yang ke-9. Kita dengarkan ceritanya ya. Nah, adik-adik, tadi kita mau mendengar cerita tentang suatu bangsa yang membuat tanda untuk mengingat kebaikan Tuhan. Kira-kira apa ya? Yuk, kita mau bercerita dulu. Kak Wit mau bercerita dulu. Bapak Yosua dan bangsa Israel, mereka sudah sampai di tepi sungai Yordan. Mereka akan menuju negeri Kanaan, negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi sebelum mereka menuju negeri Kanaan, mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Tentu saja sungai Yordan luas, dalam. Nah, mereka bingung, bagaimana ini ya kita harus menyeberang ini? Nah, ketika mereka bingung, Bapak Yosua berkata, kita mempunyai Tuhan, kita harus bertanya kepada Tuhan, kita harus berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Ya, benar seperti yang dikatakan Bapak Yosua. Tuhan menunjukkan jalan, mereka harus menyeberangi pakai apa, Tuhan memberikan jalan. Tetapi ada syarat-syarat yang harus mereka lakukan sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan. Pertama-tama bangsa Israel harus menguduskan diri dulu sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan. Dan terlebih lagi ada iring-iringan yang pertama, selanjutnya bangsa Israel mereka harus menyeberangi. Pertama-tama para imam yang membawa tabut perjanjian Allah. Para imam inilah yang pertama yang menyeberangi sungai Yordan. Selanjutnya bangsa Israel yang berjalan di belakangnya. Nah, akhirnya mereka mengerti akan aturan-aturan itu, aturan-aturan yang diperintahkan oleh Tuhan. Akhirnya para imam inilah yang membawa tabut perjanjian Allah. Mereka berjalan duluan. Ketika mereka sampai di tepi sungai Yordan, tiba-tiba airnya menjadi kering adik-adik. Airnya tidak ada. Nah, akhirnya para imam ini yang membawa tabut perjanjian Allah, mereka dapat berjalan di tengah
di tengah-tengah sungai Yordan. Tetapi mereka tetap harus di tempat itu sampai semua orang-orang Israel atau bangsa Israel semuanya dapat menyeberangi sungai Yordan. Akhirnya ketika para imam ini sudah ada di tengah-tengah sungai Yordan, barulah bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan yang telah kering airnya. Nah, setelah semuanya sampai di seberang, Yosua menyuruh 12 orang dari tiap suku untuk mengambil batu. Nah, akhirnya seperti yang diperintahkan oleh Yosua, 12 orang ini mengambil batu dan membawa ke seberang di mana tempat mereka bermalam. Nah, selanjutnya ada lagi adik-adik. Selanjutnya Bapak Yosua menuju para imam yang ada di tengah-tengah sungai Yordan itu. Bapak Yosua juga mengambil 12 batu dan mengatur sampai berdiri tegak batu itu di tengah-tengah sungai Yordan yang terletak di para imam-imam itu di sungai Yordan itu, membuat batu yang sangat kokoh. Nah, setelah semuanya selesai, barulah para imam ini yang membawa tabut ini, mereka juga menyeberang ke seberang sampai di tepian sungai Yordan. Ketika mereka sudah sampai di tepian sungai Yordan, ketika mereka semua sudah menyeberang, tiba-tiba airnya kembali lagi. Airnya muncul lagi adik-adik di sungai Yordan itu. Tidak lagi kering, tapi airnya muncul lagi. Hebat kan adik, kuasa Tuhan sungguh luar biasa bagi bangsa Israel. Mereka bingung menyeberang, tetapi Tuhan mempunyai cara yang ajaib sehingga mereka dapat menyeberang ke sungai Yordan. Itulah cara Tuhan untuk menolong bangsa Israel sehingga mereka sampai di tanah Kanaan dengan selamat. Nah, adik-adik, maksudnya apa ya? Bapak Yosua membuat batu dan menyuruh 12 orang untuk mengangkut batu itu dan memasang juga batu-batu itu di Gilgal. Loh, maksudnya apa ya? Nah, ternyata Bapak Yosua mempunyai tujuan. Bapak Yosua membuat batu-batu itu berdiri tegak di sungai Yordan, juga membuat batu-batu berdiri tegak di daerah Gilgal, mempunyai maksud supaya bangsa Israel tahu dan ingat penyertaan akan Tuhan. Ketika mereka ingat batu ini, mereka juga ingat akan pertolongan Tuhan. Nah, itulah maksudnya bangsa Bapak Yosua membuat batu dan menyuruh 12 orang tiap suku untuk membawa batu. Nah, ternyata bukan hanya itu saja. Mereka membuat batu itu supaya mengingatkan bangsa Israel dan cucu-cucunya kelak bahwa Tuhan itu pernah menolong nenek moyang mereka untuk menyeberangi sungai Yordan sehingga mereka sampai di tanah Kanaan. Dan tidak itu saja, menunjukkan juga kepada bangsa lain bahwa Allahnya bangsa Israel itu sungguh luar biasa, sungguh hebat, sungguh ajaib dalam menolong bangsa Israel. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika kita mempunyai suatu masalah, mempunyai suatu pergumulan, kita juga harus yakin pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan juga menolong bangsa Israel, Tuhan juga pasti menolong kita para umatnya. Demikian adik-adik, kakak percaya, kak juga percaya bahwa adik-adik juga pasti yakin akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Ketika ada yang sakit, ketika ada yang susah, ketika ada yang nilainya jelek, kalau kita mau berusaha, kita mau minta pertolongan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita umatnya seperti Tuhan juga menolong bangsa Israel. Demikian firman hari ini. Semoga adik-adik mengerti dan adik-adik yakin Tuhan pasti menolong kita. Amin. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita firman yang boleh kami dengar, kami baca hari ini. Dan biarlah pertolongan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami, dalam persoalan permasalahan yang kami hadapi saat ini.
Dan kami yakin akan pernyataan Tuhan, mengingat senantiasa Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Hai semua, apa kabar? Baik-baik aja kan? Good. Senang sekali rasanya Kania bisa ketemu lagi dengan teman-teman yang ada di sana. Apa kabarnya nih GKI Gersik nih? Oh, tetap asik kan? Well, oke. Untuk kali ini, Kania mau memberikan aktivitas sekolah minggu untuk kalian. Kira-kira apa ya aktivitasnya? Ada yang tahu tidak? Oke. Hari ini ceritanya tentang kebaikan Tuhan Yesus. Jadi, untuk aktivitas kali ini, Kania mau mengajak teman-teman semuanya mengingat kembali tentang apa saja kebaikan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah, aktivitasnya berupa ini. Dan Kania mau mengajak teman-teman semuanya mengingat tentang kebaikan Tuhan Yesus dan ditulis di atas kertas berwarna. Bisa juga di atas kertas yang polos dan kalian bisa menghiasnya, kemudian bisa ditempel di tempat yang gampang untuk dilihat. Nah, ini contohnya. Ini punyanya Kania. Kebaikan Tuhan Yesus. Apa aja sih? Kalau menurut Kania, kebaikan Tuhan Yesus itu adalah Kania diberikan kesehatan yang prima, terutama dalam keadaan yang seperti ini. Nah, yang kedua, perlindungan. Itu juga termasuk untuk kebaikan dari Tuhan Yesus loh. Dan yang ketiga, Kania diberikan anak yang tumbuh aktif, cerdas, dan penurut. Nah, nih kayak Kania nih. Kania menulisnya di atas kertas berwarna biru, kemudian dihias-hias. Nah, oke. Setelah ini, kalian bisa membuat aktivitas kalian sendiri dan mengumpulkannya ke kakak-kakak sekolah minggu di kelas masing-masing. Oke? Sekian dulu untuk aktivitas kali ini. See you, bye-bye. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Wiwit bahwa Yosua memberikan batu peringatan untuk mengingat kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan terhadap bangsa Israel. Demikian juga buat adik-adik semua yang di rumah, dan juga harus mengingat kuasa Tuhan, kasih Tuhan, bahwa Tuhan itu senantiasa menolong di dalam kehidupan kita. Jadi tidak perlu khawatir lagi, harus ingat selalu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Jadi selalu ingat bahwa Tuhan mempunyai kuasa untuk menolong kita semua. Sekarang kita akan membuka Alkitab kita akan ayat hafalannya dari di rumah ya. Kita buka Mazmur 103 ayat 2 yang berbunyi, sudah semuanya dibuka Alkitabnya? Sudah ya? Yuk, 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Oke? Jangan lupa ya, jadi harus dihafal biar adik-adik ingat bahwa kita tidak boleh lupa kebaikan Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Adik-adik bisa melakukan persembahan itu melalui GoPay, OVO, atau dompet digital yang lainnya. Jangan lupa ya adik-adik ya. Yuk kita pujikan pujian bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan
kita baru selesai, kita doa penutup, semua lipat tangan, tutup mata. Kita doa ya adik ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini kami sudah beribadah sekolah minggu online. Tuhan sudah memberkati dari awal sampai akhirnya sehingga berjalan dengan lancar dan baik. Kami sudah memberikan pujian yang baik buat Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Bila apa yang disampaikan firman, anak-anak dapat mengerti dalam kehidupan mereka. Anak-anak dapat melakukan dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan anak-anak kami dalam tangan kasih Tuhan. Bila Tuhan ikut campur tangan dalam pertumbuhan jasmani maupun rohani anak-anak kami, sehingga mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang kuat di dalam iman mereka untuk mengenal Tuhan saat ini sampai lama-lamanya. Kami menyerahkan anak-anak kami dalam tangan kasih Tuhan. Bila Tuhan memberkati anak-anak kami baik dalam studinya, di dalam apapun yang mereka kerjakan, bila Tuhan membuat mereka berhasil. Demikian juga buat orang tuanya Tuhan, Tuhan juga berkati. Kami yakin dan percaya bahwa setiap anak-anak yang berharap pada Tuhan, tiada mustahil buat Tuhan untuk buka jalan dalam setiap masalah yang kami hadapi, khususnya buat orang tua anak kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, memberkati para pemimpin kami, baik Bapak Presiden Jokowi dan para kabinet maupun pemerintahan pusat sampai daerah, khususnya buat kota desa kami Tuhan. Kau berkati, Tuhan bercampur tangan di dalam setiap masalah yang kami hadapi, khususnya di negeri kami, di dalam negeri kami aman, sentosa, tentram, tidak ada kekacauan di negeri kami Tuhan. Khususnya di dalam COVID-19 ini Tuhan, Kau ikut campur tangan buat bangsa negara kami. Karena kami dapat melewatinya, sehingga kami hidup normal kembali, kami dapat beribadah kembali bertemu dengan teman-teman kami Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja kami, khususnya baik Bapak Pendeta Gideon dan semua para majelis dan guru sekolah minggu yang melayani. Kau berkati. Kami yakin dan percaya setiap pelayanan kami tidak akan sia-sia di mata Tuhan. Kami juga berdoa ke gereja kami, di mana gereja kami membutuhkan dana yang sangat besar untuk pembangunan gereja kami. Bila Tuhan tidak mustahil buat Tuhan, Kau akan mengirimkan berkat-berkat-Mu untuk pembangunan gereja kami, sehingga gereja kami dapat berdiri dengan baik, rumah Tuhan dapat berdiri dengan kokoh di negeri, di kota Gresik ini Tuhan. Kami juga berdoa, berterima kasih untuk persembahan yang sudah kami berikan, ialah persembahan yang sudah kami berikan menjadi berkat buat gereja kami Tuhan, berkat untuk semua orang di dalam kehidupan bergereja Tuhan. Kami menyerahkan persembahan kami dalam tangan kasih Tuhan, dan khususnya buat anak-anak kami yang sudah memberikan persembahan bagi orang tuanya yang Kau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami sudah selesai ibadah kami. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya.